102.1 Radio Kalibabas Karavam The New Hits Power. Yes, Muda. Siang kali ini kita udah masuk di segmen yang super duper spesial ya. Buat kamu yang udah nungguin, tiap minggunya kita bakalan ada segmen spesial, yaitu Polisi Numpang Tanya Sebentar. Dan kali ini spesial Muda buat segmen polisi-polisinya barengan sama Sani dan juga Diva sampai jam 1 siang nanti Muda. Kita sudah terhubung dengan satu narasumber luar biasa kita Muda via WhatsApp calls ya di siang hari ini. Kita sudah kedatangan ini Muda, ada Ibda Muhammad Siswandi Hatta selaku Kasubnit 3 Kamsel Satlantas Polresta Malang Kota. Boleh kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Siapa ini, Mbak Lilis ya tadi ya? Mbak Sani dan juga Mbak Diva, Pak Hatta. Selamat siang, Mbak Diva, Mbak Fani. Iya, pakai Selamat S, siang, Pak Sani. Oh, Fani. Iya. Iya, baik. Okay. Bagaimana kabarnya Pak Hatta? Alhamdulillah, sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah, terdengar dari suaranya sangat-sangat semangat ya Pak ya. Siap. Baik. Mbak. Jadi spesial di polisi-polisi kali ini Pak, kita temanya sangat-sangat luar biasa ya Pak ya. Ini yang lagi happening di mana-mana, kita akan ngobrolin seputar sepeda listrik. Sebentar nih Pak Hatta, kita mau bridging dulu. Kalau Diva punya sepeda listrik gak? Belum punya sih sepeda listrik. Kalau Sani udah punya gak sepeda listrik? Belum punya juga, tapi kayaknya coming soon ya, karena dari pemerintah udah bakalan dapat subsidi 7 juta loh. 7 juta untuk sepeda listrik atau yang motor listrik tuh? Waduh, itu kira-kira satu hal yang sama atau hal yang berbeda? Pas banget, kita langsung aja tanyain kepada Pak Hatta gitu ya. Pak Hatta ya, sudah siap Pak? Sudah, Mbak Sani. Oke, jadi sebelumnya Pak, tadi seperti yang sudah kita obrolin, sepeda listrik dan juga motor listrik ini satu hal yang sama atau justru dua hal yang berbeda sih Pak? Gini Mbak ya, kami jelaskan sepeda motor listrik sama sepeda listrik itu sangat berbeda sekali. Kalau motor listrik itu daya wattnya lebih dari 100, kalau sepeda listrik itu di bawah 100, maksimal 50 watt. Baik, berarti benar-benar berbeda ya Pak ya, dari daya listriknya juga. Betul. Tapi kalau dari bodinya gitu Pak, dari fisiknya, ini apakah bisa dilihat perbedaannya Pak? Sangat berbeda sekali antara sepeda motor listrik sama sepeda listrik itu. Beda sekali. Kalau sepeda listrik itu bentuknya ringkih atau kecil, kalau motor agak besar dikit lah bodinya. Baik. Nah, berarti selama ini banyak orang yang menyalahartikan ya Pak ya, sampai anak-anaknya ini diperbolehkan untuk menggunakan sepeda listrik ke jalan raya. Nah, kalau ngomongin soal sepeda listrik sendiri nih Pak Hatta, bagaimana sih Pak sebenarnya aturan untuk menggunakan sepeda listrik di jalan? Sebenarnya untuk sepeda listrik itu dalam aturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 22 tahun 2009 itu belum ada aturan, dan mungkin ya dan kemungkinan itu tidak ada. Ya. Terus kemudian untuk sepeda listrik ini sesuai dengan Permenhub nomor 45 tahun 2020, itu kan sudah diatur tentang tata cara penggunaan dan tempatnya di mana saja itu sudah diatur di Permenhub nomor 45 tahun 2020. Baik. Berarti ini sebenarnya belum ada aturan secara gamblangnya gitu Pak ya. Tapi untuk sepeda motor listrik sendiri, apakah sama dengan sepeda listrik untuk aturan-aturan yang ada Pak? Kalau sepeda motor listrik itu beda sekali aturannya dengan sepeda listrik. Ya, beda sekali dengan sepeda listrik. Nah, ini kalau sepeda motor listrik ya, perbedaannya, kalau sepeda motor listrik atau motor listrik itu kecepatan di atas 100.
Kalau sepeda listrik hanya maksimal 25 kilometer per jam. Baik, berarti hitungannya kalau motor listrik ini ya mirip-mirip lah dengan motor konvensional begitu ya Pak Hatta ya? Iya, betul. Kalau gitu saya gini Pak, kan sekarang itu peraturannya udah berbeda gitu ya. Kayak tentang aturan motor listrik itu ada sendiri, aturan sepeda listrik ada sendiri. Apakah nih Pak ke depannya atau saat ini sedang dirancang kayak mau dibikin SIM untuk sepeda listrik juga gitu Pak? Karena kan mengingat kalau motor listrik juga ada SIM-nya seperti motor biasa. Iya, jadi gini Mbak, saya jelaskan lagi. Kalau motor listrik itu sudah bisa untuk pembuatan SIM, karena sepeda motor listrik ini sudah bisa terregistrasi di Samsat dan bisa dikeluarkan antara STNK, BPKB dan TNKB, tanda nomor kendaraan bermotornya. Kalau sepeda listrik itu tidak bisa, karena yang yang penggunanya ini umur 12 tahun sampai 15 tahun. Baik. Gitu, Pak. Jadi kalau kita berpikiran masalah sepeda listrik ini digunakan umur 12 sampai 15 tahun. Nah, kita bisa berpikir anak 12 tahun itu kelas berapa ya kira-kira? Kelas 6 SD. Nah, sedangkan anak kelas 6 SD itu belum tahu situasi jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, kan belum tahu. Gitu, Mbak. Baik, berarti belum ada satu kajian ya Pak yang nantinya akan dirancang nih untuk sepeda listrik gitu, ada SIM-nya sendiri karena memang diperuntukkan ya sebenarnya untuk tidak digunakan di jalan raya begitu ya Pak Hatta ya. Nah, kalau tidak diperuntukkan digunakan di jalan raya, seperti beberapa artikel yang fenomenal beberapa waktu lalu, katanya sepeda listrik gak boleh dipakai di jalan raya gitu. Nah, terus seharusnya di mana sih Pak kita harus pakai sepeda listrik kita ini yang kita punya? Sesuai Permenhub yang tadi saya sebutkan pasal Permenhub 45 tahun 2020, penggunaan sepeda listrik ini hanya di kawasan yang pertama pemukiman, ya, yang kemudian yang kedua tempat wisata, yang ketiga di Car Free Day. Nah, itu ya Mbak ya. Kalau di jalan raya kan resikonya sangat besar sekali. Kita bertemunya dengan kendaraan-kendaraan yang konvensional, mobil, truk, sepeda motor, kan gitu Mbak. Sedangkan untuk sepeda listrik ini kan daya kecepatannya kan cuman 25 km per jam. Iya. Iya Mbak ya, betul ya kayak gitu ya. Sekira-kira itulah yang bisa saya jelaskan di Mbak Sani ini. Baik nih Pak, ada pertanyaan terakhir ini yang pasti bakal ditanya-tanyakan nih sama pendengar. Kalau misalnya nih Pak, kita nih nggak tahu terus sepeda listrik ini dibawa jalan gitu ke jalan raya yang notabene banyak motor, banyak mobil, itu penindakan hukumnya untuk saat ini bagaimana Pak? Terima kasih Mbak. Jadi dari Polresta Malang Kota, khususnya dari Satlantas Polresta Malang Kota, apabila kita menemui warga kita atau masyarakat kita yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya, kami memberikan himbauan, memberikan edukasi bahwa sepeda listrik ini memang betul-betul tidak boleh digunakan di jalan raya. Tidak ada penindakan khusus kepada mereka, kami hanya mengedukasi mereka bahwa kendaraan ini harus digunakan sesuai dengan peruntukannya di kawasan yang tertentu, sesuai Permenhub 45 tahun 2020. Baik, berarti dengan ini ya Pak ya, dengan apa ya, istilah gampangnya, istilah simpelnya. Jadi untuk kamu-kamu nih sepeda muda yang mungkin ketahuan gitu sama Pak polisi di jalanan naik sepeda listrik ini tidak akan ditilang, tapi hanya dikasih arahan begitu ya Pak Hatta ya? Betul. Tapi kalau sangat membahayakan ya secara otomatis ya tetap kami kasih edukasi, kami kasih pembelajaran bahwa kendaraan itu memang betul-betul sangat berbahaya apabila digunakan di jalan raya.
Baik. Kemudian mungkin melihat fenomena yang akhir-akhir ini memang marak sekali ya Pak, sepeda listrik yang digunakan oleh anak-anak di bawah umur, di bawah usia, di mana kalau kita naik kendaraan bermotor ini kan harusnya minimal 17 tahun ya Pak ya. Ini harapan dari Pak Hatta seperti apa melihat fenomena ini, atau mungkin pesan-pesan untuk SBY Muda semua di luar sana yang sedang bergabung di segmennya Polisi-Polisi siang hari ini Pak. Iya. Himbauan saya dari Satlantas Polresta Malang Kota, terutama khususnya untuk kepada para orang tua yang sudah membelikan putra-putrinya sepeda listrik, agar tetap diperhatikan keselamatannya. Berikan edukasi mereka bahwa kendaraan ini tidak boleh dipergunakan di jalan raya. Karena di jalan raya, kalau kita sudah berbicara masalah jalan raya, kita harus bisa berbicara dengan hal ketentuan menurut undang-undang yang berlaku. Tapi khusus untuk yang sepeda listrik ini, dari polisian, dari Polresta Malang Kota tidak ada penindakan. Kami hanya menghimbau aja agar kendaraan itu tidak digunakan di jalan raya. Baik. Cukup, Pak Hatta? Cukup itu aja, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Hatta atas waktunya sudah meluangkan untuk berkenan kita tanya-tanya di segmennya Polisi-Polisi siang hari ini Pak Hatta. Semoga sehat selalu dan semangat terus Pak Hatta dan juga tim. Ya, terima kasih Mbak Sani, Mbak Diva. Baik, terima kasih Pak Hatta. Oke, dan pastinya SBY Muda kita jadi makin tahu kan ya kalau sepeda listrik dan juga motor listrik ini adalah dua hal yang berbeda. Dan pastinya karena kamu udah makin tahu, udah dijelasin nih sama Ibda Muhammad Siswandi Hatta tentang aturannya seperti apa untuk menggunakan sepeda listrik, kemudian juga penindakan hukumnya seperti apa. Nah, pastiin kamu SBY Muda lebih aware lagi, dan satu yang harus kamu ingat, jangan pakai sepeda listrik di jalan raya.